Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bijak Beksi. Alhamdulillah malam ini saya bisa silaturahmi ke tempat Master Satibi, salah satu pewaris Beksi Kongnur. Alhamdulillah juga saya bisa ditemani sama Grandmaster Beksi Kongnur, Babe Nitah, Al-Mukarram, Al-Ustaz Nanang Kosim. Mudah-mudahan beliau juga bisa membawa keberkahan buat kita semua. Dan saudara-saudara sekalian yang saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu. Terima kasih sudah bisa muncul di Bijak Beksi ya. Begini ceritanya teman-teman. Seperti biasa dalam acara silaturahmi ini, saya ingin menggali lebih jauh tentang aktivitas Bang Satibi, bagaimana beliau mengembangkan persilatan Beksi Kongnur agar semakin bisa dikenal oleh masyarakat luas, terutama para generasi muda. Begini Bang, awalnya kalau boleh saya tahu, itu apa yang menyebabkan Abang tertarik dengan Beksi? Ya. Karena kalau kita bicara bela diri Betawi, 300 lebih Bang alirannya. Nah, mungkin Abang bisa ceritakan. Ya, jadi ini langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan saya jawab. Ya agak keras ya Bang, ya, karena belum. Ya, jadi memang mungkin udah jalannya ya. Jalannya bahwa memang saya udah harus belajar bela diri Beksi waktu itu. Tahun 89 saya masih ingat, saya sempat belajar di aliran Beksi lain ya, yaitu Beksi Kongjia School. Ya, tapi sampai tahun 90, cuma 1 tahun, saya lost kontak dengan guru saya. Maaf kalau boleh tahu, Abang belajar Beksi Kong Asburo sama siapa Bang? Guru saya waktu itu masih sepupuan sama saya, masih saudara, namanya udah almarhum, namanya Bang Tony. Ya, jadi setelah beliau pindah, jadi saya sudah tidak ada lagi hubungan sama beliau gitu, sama guru saya. Tadinya beliau tinggal di sini. Ya, masih di daerah Bintaro Pesanggerahan. Terus beliau pindah ke daerah Tangerang, Pondok Aren. Ya, waktu itu akhirnya saya bekerja di suatu perusahaan, bertemu dengan yang tadinya mungkin bicaranya memang saya tidak tahu kalau beliau seorang guru Beksi gitu kan, namanya Abdul Malik. Waktu itu memang saling tanya, lu tinggal di mana gitu kan. Nanti akhirnya saya main ke rumahnya. Saya main waktu itu hari Minggu, memang belum ada kegiatan. Akhirnya dia bilang, lu datang malam Minggu. Saya datang malam Minggu. Waktu datang malam Minggu, saya lihat ada yang belajar. Saya tanya, Lik, itu siapa gurunya? Gitu. Gua, dia kata. Lu, gitu kan? Dia bilang begitu. Iya. Ya udah, saya perhatiin. Ya udah, akhirnya kalau saya bilang, gua juga tadinya Beksi, Lik. Lu Beksi mana? Kongjia School. Oh gitu. Lu muridnya siapa? Muridnya Bang Tony. Oh, gua kenal. Gitu. Jadi begini para pecinta Bijak Beksi semua, apa yang barusan Bang Satibi diceritakan itu menggambarkan sebuah realitas kehidupan bahwa Allah mempermudah menemukan jalan terhadap sesuatu yang dicintai, bukan Ustaz ya. Makanya kita harus mencintai sesuatu yang baik agar selalu Allah menjaga kita dalam kondisi yang baik. Nah, salah satu bukti konkretnya Bang Satibi amat begitu mencintai Beksi, sehingga pada saat beliau vakum karena tadi yang Bang Satibi ceritakan,
beliau dipertemukan dengan salah seorang guru besar beksi aliran Kongo. Betul. Nah kalau boleh tahu, abang belajar sama Abang Malik sampai tuntas Bang? Alhamdulillah sampai tuntas. Alhamdulillah sampai tuntas. Iya. Kalau nggak tuntas, nggak bisa mengembangkan studi. Iya. Nah kan sekarang ini saya dengar abang itu udah banyak membuka kolat Bang. Alhamdulillah. Itu kalau bisa di kolat mana aja tuh Bang? Ya, di kolat sini ya, artinya Pesanggerahan. Kolat Pondok Aren Sarmili, Pondok Aren Swadaya, Pinang Regensi, Pinang Sudimara. Nah kan media tuh Kecamatan ada. Pinang. Iya, sana Kecamatan Pinang. Ya. Terus Pondok Rajek. Terus sampai sekolahan Masrutul Ulum di Peninggilan, juga ada juga di Tenabang, dan ada juga di Parung, ada juga di Pondok Pinang, cuman Pondok Pinang privat ya, tapi itu masih hitungan memang kolat saya juga. Jadi kurang lebih itu kurang lebih 15 cabang kalau diruntunin gitu. Itu aja. Jadi tadi Mbak Benedikta selaku Grandmaster Beksi Kongo kan sudah mendengar sendiri ya, bagaimana Abang Satibi sudah cukup lah bisa meluaskan komentar apa supaya Abang Satibi memasyarakatkan Beksi Kongo sampai tadi ke beberapa wilayah di sini. Saya ke ucapan terima kasih kepada Bang Sati itu ya Agak keras Mas. Bang Sati itu sudah mengembangkan diri Kongo itu ke beberapa wilayah, dan saya mendoakan semoga Bang Sati itu mengembangkan terus dan maju-maju dari Kongo. Makasih atas komentarnya. Kebetulan juga para pecinta jaga bisnis sekalian, dalam kesempatan yang amat mulia ini menurut saya, saya juga bisa bersilaturahmi dengan Ustaz Nanang Kosim. Mungkin beliau bisa juga memberikan komentar karena seperti kita tahu ya Bang, kalau orang Betawi itu dulu kan ada gium ya, ada istilah gitu kan. Habis lu ngaji di atas reka, lu turun ke atas main pukulan gitu. Jadi memang identik dengan main pukulan. Nah, komentar Abang kira-kira bagaimana tentang pemuda-pemuda sekarang nih agar mereka juga bisa memaknai apa yang diwariskan para orang tua terdahulu, karena biar bagaimanapun yang namanya main pukulan tentang alat itu mungkin Abang bisa ngasih saran, komentar, silakan. Ya, terima kasih Bang Jamil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati ini abang-abang lurus semuanya yang kita nggak sebutin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita sebagai orang Betawi. Alhamdulillah kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam silaturahim ini. Semoga hidupnya pada berkah, hidupnya pada berkah, rezekinya pada berkah. Kita juga orang Betawi, Pak. Kenapa dulu orang-orang tua kita masukkan kita bukan hanya di pengajian, tapi kudu belajar ilmu bela diri. Karena biasa orang Betawi, sebadar-badarnya bocah Betawi pasti bisa dia main basic, pasti dia bisa dia ngaji. Kenapa diajarin kayak gitu? Karena engkong-engkong kita yang ngajarin. Oh, Betawi ini jangan sampai punah, termasuk main basic-nya, main pukulnya, modalnya cuma kepelan doang nih. Gitu Bang ya. Jadi kepelan ini bukan sembarang kepelan. Kepelan ini menandakan bahwa kita anak Betawi harus tahu bahwa di Betawi itu banyak tadi disebutin namanya, ada perguruan Kong Haji Asbugo, Kong Nur, Kong Simin, mungkin banyak lagi yang lain. Dan kita alhamdulillah di kita juga kita termasuk megang di perguruan Setangsel. Perguruan banyak macam-macam nama perguruan, termasuk aneh punya guru nih Bintaro. Dulu ada Kong Saun, Bek Saun orang nyebutnya. Kita punya seliwak mainannya. Kenapa kita cinta sama permainan besi? Karena memang jangan sampai kita orang Betawi nggak tahu, jangan sampai ini budaya Betawi kita nggak kenal. Karena sekarang banyak anak muda yang nggak kenal dia orang Betawi tapi nggak kenal itu apa nama besi apa nih, besi apa nih. Kita udah tahu. Nah silaturahim ini menjadikan kita jadi saudara. Itu Bang. Siapapun kita, kalau memang masih satu kepelan masih saudara. Dimanapun, yang penting jaga persatuan,
jaga persaudaraan. Itu aja Bang. Karena nggak ada kemenangan tanpa kekuatan, kagak ada kekuatan tanpa persatuan, nggak ada persatuan tanpa silaturahim. Kalau ingin kuat, ya kudu silaturahim. Mau bersih manapun kita saudara. Mau dia mau engkong nur, mau kong haji angkuto, mau kong simin, kita tetap saudara. Jaga nih rasa persaudaraan. Walaupun beda main cara pukulnya. Jangan cari perbedaannya, cari kesamaannya. Ya mudah-mudahan Bang nih kita semua yang hadir di malam bisa disatukan sama Allah Subhanahu wa taala. Disatukan bukan karena perbedaan, tapi disatukan karena kebersamaan. Insya Allah orang Betawi bisa maju Bang. Amin. Karena kita juga punya persatuan orang-orang Betawi. Gitu aja Bang. Ya mudah-mudahan manfaat buat kita. Amin. Khususnya buat kita yang hadir di malam, buat anak-anak muda juga. Jangan sampai punah nih kita punya mainan orang-orang Betawi. Karena kalau punah repot urusannya dah. Jangan mati obor. Kan gitu Bang ya. Jangan sampai nih perguruan atau main pukul orang-orang Betawi mati obor karena repot. Jangan sampai nanti ketemu di mana yang mas saudara dia bentar ribut, nggak taunya saudara. Oh ternyata yang satu main pukul kong Asmbo, yang satu kong Simin, yang satu kong Nur. Lagi main kelpak-kelpuk, gedebak-gedebuk, nggak taunya saudara. Jangan sampai, makanya jangan sampai nih perguruan kita yang ada semua nih malam kita bisa bersama. Gitu Bang, amin ya rabbal alamin. Benar gitu aja Bang, bukan jaga cinta ya, bukan jaga sayang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih atas masukannya Al-Mukarram Nana Kosim. Semoga itu juga bisa membekas di hati para pendidik beksi. Pertanyaan terakhir Bang, Ana pengen tanya soal tips. Karena dari berbagai macam pengalaman Ana lihat sendiri atau Ana dengar, itu kadang-kadang orang belajar beksi itu atau belajar pukulan lain itu suka anggot-anggotan ya. Semangat, tapi dari 20 orang yang belajar kadang-kadang yang jadi cuma 2-3 gitu ya, Abe ya. Nah, itu kan suka kayak begitu tuh. Iya. Ya. Nah, Abang salah satu contoh yang bisa belajar sampai tuntas, terus belajar sembari mengembangkan. Apa sih Bang rahasianya sehingga kita tuh bisa tetap istiqomah ya istilahnya tuh ya, belajar bersih sampai tuntas. Ya. Karena kalau kita belajar sesuatu nggak sampai tuntas, ya hasilnya juga tentu kurang bagus kan dibanding yang tuntas. Kira-kira tips-tipsnya Bang untuk para generasi muda biar supaya mereka bisa belajar sampai tuntas. Ya, cuma satu, keinginan kuat yang ada dalam hati. Cuma itu aja. Kalau keinginan dalam hati males, ya males. Tapi kalau keinginan kita untuk menyelesaikan sesuatu, apapun bentuknya ilmu, pasti akan terselesai. Udah itu. Jadi yang pasti dari mengenal, Ya. terus tumbuh rasa cinta gitu. Nah cinta itu yang menguatkan kita dari segala godaan. Iya. Nah para jejak beksi sekalian, banyak hal-hal positif yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan tadi oleh Bang Guru Satibi, Bang Guru Babe Mita, dan Al-Mukarram Al-Ustadz Nana Kosim. Semoga itu menambah kasanah kita, semakin menguatkan kita untuk terus belajar bela diri, untuk menjaga harkat dan martabat diri kita, keluarga kita, kaum kita, bangsa kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan pemikiran dan pemahaman baru bahwasanya bicara soal beksi nggak melulu bicara soal pukul dan berkelahi Bang ya. Karena tadi juga disampaikan bagaimana satu kepelan itu walaupun nggak saudara bisa jadi saudara kan. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada pertanyaan atau komentar-komentar lain yang ingin disampaikan, silakan aja di sini kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab atau juga bisa saya berkonsultasi dengan para guru. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.